keyakinan orang-orang Nasrani bahwa Allah punya anak, yaitu Isa alaihissalam, ini adalah kalimat paling mungkar. Kalimat paling mungkar. Bahkan ini adalah kalimat yang dengan sebabnya hampir saja langit itu pecah. Hampir saja bumi itu terbelah. Hampir saja gunung-gunung itu hancur berjatuhan. Sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, di dalam surah Maryam, Allah menegaskan, wa qalu ittakhadar rahmanu walada. Mereka mengatakan bahwa Ar-Rahman, yaitu Allah, menjadikan anak baginya. Padahal Allah lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Sementara orang Nasrani mengatakan ittakhadar rahman walada. Allah telah menjadikan seorang anak baginya. Laqad jitum syai'an idda. Sungguh kalian telah mendatangkan sesuatu yang amat sangat mungkar. Karena ini adalah kesyirikan, yaitu dengan menyerupakan Allah seperti manusia. Ini adalah kekufuran. Ini adalah istihza, merendahkan Allah Rabbul Alamin. Laqad ji'tum syai'an idda. Takadu as-samawati yatafattarna wa tashaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir saja dengan kata-kata mereka yang mengatakan Allah punya anak, hampir saja langit itu pecah, bumi terbelah, gunung-gunung hancur berjatuhan. Ini kalimat yang mungkar. Lalu pantaskah bagi seorang muslim dia datang kepada seorang Nasrani lalu dia mengatakan selamat hari raya Natal? Sementara Natal ini diyakini oleh mereka sebagai hari kelahiran Tuhan. Ini kemungkaran. Ini penghinaan. Laqad ji'tum syai'an idda. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, hampir saja langit itu pecah, bumi itu terbelah, dan gunung-gunung hancur berjatuhan. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Ahkam Ahli Dhimmah, beliau mengatakan, wa amma tahni'atu syi'aril kuffar faharamun bil ittifaq katahni'ati a'yadihim. Adapun ucapan selamat untuk syiar-syiar orang kafir itu haram
bilittifaq, dengan kesepakatan para ulama seluruhnya, termasuk di dalamnya al-madzhabul arba'ah, madhab yang 4, baik Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah, semuanya sepakat tentang haram mengucapkan selamat untuk syiar-syiar orang kafir, termasuk di dalamnya mengucapkan selamat hari raya mereka. Bahkan sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bukankah konsekuensi ketaatan kita kepada Rasul, konsekuensi tauhid kita kepada Allah adalah kita berlepas diri dari orang-orang kafir, dari kekufuran dan kesyirikan mereka, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Thalathatul Usul, anna man ata'ar rasul wa wahhadallaha la yajuzu lahu muwalatu man hadallaha wa rasulahu walau kana aqraba qaribin. Sesungguhnya orang yang taat kepada Rasul dan dia pun mentauhidkan Allah, tidak boleh baginya memberikan loyalitas kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun dia adalah sedekat-dekatnya kerabat. Tidak boleh. Karena itu contoh dari Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim alaihi salam, adalah berlepas diri dari apa yang disembah oleh bapaknya dan oleh kaumnya. Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi, ketika Ibrahim berkata kepada bapak dan kaumnya, innani bara'un, aku berlepas diri dari segala sesuatu yang kalian sembah kecuali Allah yang telah menciptakan aku. Jadi kalau sudah urusannya agama, jangan dicampur-campur. Kalau sudah urusannya agama, kita punya keyakinan bahwa inna dina indallahil Islam, agama yang ada di sisi Allah hanya Islam. Selain Islam itu batil. Batil. Kalau masalah keyakinan, maaf saja, tidak ada penghormatan. Dalam arti keyakinan orang kafir ya batil. Kita yakini itu harus. Karena itu konsep toleransi dalam Islam adalah lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Khalas. Intahal amr. Selesai urusannya. Agama yang benar agama siapa? Agama kami. Lalu agama selain Islam batil. Karena itu dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW sampai bersumpah, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidak seorang pun di antara umatku, umat di sini ummatu dakwah, maksudnya setiap manusia yang hidup di zaman Nabi dan setelahnya, tidak seorang pun di antara umatku, Yahudi maupun Nasrani, dia mendengar risalah yang aku bawa, kemudian dia tidak mengikutinya, kecuali dia akan menjadi penghuni neraka. Kecuali dia akan menjadi penghuni neraka, kekal di dalamnya.
maka kita nggak boleh mengikrar, menetapkan apa yang mereka yakini, tidak boleh. Jadi kalau urusannya keyakinan, urusannya agama, lakum dinukum waliyadin. Adapun secara sosial, kehidupan kita bersama orang-orang kafir ditegaskan oleh Allah, la yanhakumullah. Allah tidak melarang kalian. Anil ladzina lam yuqatilukum, dari orang-orang yang tidak memerangi kalian. Walam yukhrijukum min diyarikum, tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Jadi secara sosial kehidupan kita menghormati pemeluk agama tersebut. Contoh ketika dia menjadi seorang tamu, Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrimu dhaifahu." Barang siapa dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Muliakan tamunya, kata Nabi SAW. Nabi tidak mengatakan muliakanlah tamunya yang muslim, enggak. Muliakanlah tamunya. Walaupun tamu yang datang kepada kita adalah non-muslim, walaupun dia seorang Nasrani, walaupun dia seorang Yahudi, muliakan. Ketika kita punya tetangga yang beragama Nasrani atau agama lainnya, Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu." Barang siapa dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka tidak boleh dia menyakiti tetangganya. Nggak boleh. Bahkan kalau kita bisa berbuat baik, baik. Punya makanan diberikan kepada mereka, boleh. Dan nggak boleh kita menzalimi mereka. Ini hubungan interaksi kita sebagai manusia. Tapi kalau sudah urusannya keyakinan, urusannya agama, maka kita katakan lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Aku tidak akan mengganggu kamu. Tapi maaf, aku pun tidak akan ikut-ikutan. Bahkan tidak akan mengucapkan selamat hari raya Natal misalnya, enggak. Kenapa? Karena saya yakin yang benar adalah agama saya. Agama kamu batil.